Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 19 Februari 2023, hari Minggu biasa pekan ke-7. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, Guru. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang khotbah Yesus di bukit. Dan poin penting dalam khotbah di bukit adalah mengalahkan kejahatan dengan mengasihi dan mendoakan mereka. Yesus berkata, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Yesus mengajarkan pada kita sebuah prinsip yang melampaui hukum pembalasan yang setimpal. Prinsip ini adalah bersedia menerima ketidakadilan dan kerugian. Ia mengatakan tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Memberikan pipi kiri sekalipun pipi kanan telah ditampar. Memberikan jubahnya sekalipun orang lain menginginkan baju. Berjalan 2 mil bersama orang yang memaksanya berjalan 1 mil. Tidak hanya itu, Yesus juga mengajarkan pada kita sesuatu yang melampaui hukum yang berlaku di kalangan orang Yahudi, yakni mengasihi sesama namun membenci musuh. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Kalau orang Yahudi mengatakan mengasihi sesama namun membenci musuh, tapi Yesus justru berbeda, mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Tindakan ini bagi Yesus adalah ciri anak-anak Bapa surgawi. Sebab Bapa pun telah berbuat kasih terhadap orang yang jahat dan baik, orang yang benar dan tidak benar. Bagi Yesus tugas kita sebagai muridnya adalah terus melakukan tindakan lebih dari hanya sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus mengajak kita untuk mengasihi setulus hati, setulus mungkin, seperti Bapa surgawi mengasihi kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, mengasihi, mendoakan setulus mungkin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan kejahatan kepada orang lain selalu menimbulkan aksi pembalasan. Selalu ada dendam, ada kemarahan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Yesus hari ini mengajarkan kebaikan, bukan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Lewat perikop ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap kasih yang melampaui sikap-sikap lainnya. Yesus mengajak kita untuk mengalahkan kejahatan dengan tidak membalas kejahatan.
tidak dengan membuat kejahatan. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menjadi hakim bagi kita. Yesus mengajak kita sebagai muridnya untuk menjadi manusia yang sempurna. Ia mengajak kita untuk menunjukkan ciri anak-anak Bapa di surga dengan kasih dan mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Sebab dengan cara itu kita menjadi saksi yang memuliakan Bapa kita di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat indah pesan Yesus hari ini. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Caranya adalah mengasihi dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Memang tidak mudah, tapi inilah cara Tuhan yang mengajarkan kita semua untuk menunjukkan sikap seperti yang Yesus lakukan. Dan saya percaya, dikala kita mendoakan, mengasihi dengan tulus, sukacita akan kita terima dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.